Prabu Dias, kira-kira apa terhadap aksi yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Putih terhadap pemberian gelar atau penunjukan Habib Lutfi sebagai Dewan Keramaan Keraton Kasepuhan? Ya, itu sih hak-haknya Pangeran Kuda Putih. Ya, haknya dia lah, mau ngasih tunjuk. Cuma kalau mengatasnamakan Keraton Kasepuhan, ya, ini yang menjadi gonjang-ganjing. Ya. Saya kasihan gitu ya. Perlu adanya statement atau turun tangan atau tindakan dari seorang negarawan yang kebetulan Watimpres, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, untuk melakukan suatu langkah yang agar semuanya redam. clear, ya. Ini yang tentang gonjang-ganjing bahwa Pangeran Lukman Dzulkarnain itu adalah terah atau keturunan Sonokorgronya. Benar apa tidak ini? Prabu Dias, kira-kira apa terhadap aksi yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Putih terhadap pemberian gelar atau penunjukan Habib Lutfi sebagai Dewan Keramaan Keraton Kasepuhan? Ya, itu sih hak-haknya Pangeran Kuda Putih. Ya, haknya dia lah, mau ngasih tunjuk. Cuma kalau mengatasnamakan Keraton Kasepuhan, ya, ini yang menjadi gonjang-ganjing. Ya. Saya kasihan gitu ya. Okay. Yang saya tahu dan keluarga besar Kesultanan Cirebon itu mengiyakan adalah seseorang bisa disebut Sultan Kesepuhan adalah anak Sultan atau cucu Sultan atau buyutnya Sultan lah. Ya. Walaupun diklaim oleh Pangeran Heru, Pangeran Kuda Putih atau para Harjo bahwa tidak selamanya seperti itu. Ada juga yang bukan anaknya Sultan gitu kan, tapi kan ada pancer. Ya. Itu dinobatkan di Gedung Agung Panembahan, di dalam keratonnya, di dalam agung. Keraton ini banyak ruang, Ya. banyak ruangan, tapi sahnya itu di Agung Panembahan. Oke. Oleh keluarga yang pancer dan terah tua, yaitu namanya Dewan Kelungguhan. Kemudian disematkanlah pusaka Sunan Gunung Jati, yaitu Raja Naga atau Nagadawa. Ya. Itu sahnya. Nah, yang kebetulan adalah Pangeran Lukman. Jadi kalau Pangeran Lukman dilantiknya di Istana Negara, di hotel, di Keresidenan, ya bukan Sultan. Karena Sultan dilantiknya di dalam keraton. Ya. Kan gitu. Nah, sementara yang terjadi adalah Pangeran Lukman. Sementara Pangeran Heru atau Pangeran Kuda Putih itu di sebuah tempat, nggak tahu di mana tuh, saya lupa itu. Dan Raden Raharjo juga di rumahnya sendiri di sebelah Kulon. Walaupun di Kasepuhan ya, di Kasepuhan. Ya, tapi kan bukan di ruang agung Panembahan. Suka tidak suka, saya juga nggak suka sama Lukman. Saya belak-belakan ya. Oke. Saya nggak suka sama Pangeran Lukman. Sampai detik ini pun saya nggak pernah ketemu. Dan belum tentu kalau saya ketemu juga menegur. Tapi suka tidak suka, saat ini yang lagi jumeneng adalah dia. Ini loh. Iya. Nah, kalau ada pihak yang lain seperti Pangeran Kuda Putih atau para Harjo dan lain-lain punya data yang komplit, benar, kemudian kami kaji nanti. Kami ini statusnya bukan penentu ya Pak, menjembatani, menengahi. Jadi siapapun silakan aja, saya hormati. Nah, baru nanti akan kita coba membongkar semua dan siapa yang jadi sultannya. Belum tentu Pangeran Heru bisa jadi, Pangeran Kuda Putih jadi sultan. Mungkin dilihat terahnya dari mana, bener apa tidak, laki apa perempuan. Pangeran Raden Raharjo juga sama. Mungkin juga ada para pangeran-pangeran yang masih hidup dari terah Sultan Sepuh 1 sampai Sultan Sepuh ke 11, masih banyak. Nah, nah, untuk masalah yang tadi ditanyakan, dengan pemberian dawuh kepada Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kelungguhan, mengatasnamakan Keraton Kasepuhan dan Sultan Kasepuhan, ini yang jadi polemik. Karena banyak pihak menganggap bahwa Sultan Kasepuhan adalah Pangeran Lukman Dzulkarnain. Nah, ketika delegasinya Pangeran Kuda Putih ke sini sebagai tamu saya jaga dong Pak. Tetapi kan kita tidak tahu masyarakat
Ya, ya. Mungkin dari orang-orangnya Pangeran Kuda Putih saat apa itu namanya podcast dan lain-lain. Mungkin ada yang mengganggu perasaan orang, menyinggung segala macam. Sehingga ada sedikit insiden kemarin. Oke, ya, ya. Sedikit insiden, dan saya mendukung Pangeran Kuda Putih dan delegasinya melaporkan ke polisi. Mendukung. Ya, ya, ya. Karena dengan melaporkan ke polisi, pastinya polisi akan menarik garis. Kenapa bisa begini? Ada apa? Iya, iya, iya. Wah, ini kan panjang nih Ceritanya. Wah, akhirnya kebongkar nih semua nantinya. Iya, iya, iya. Ya. Apakah ini benar? Ini tidak benar? Oke, iya, iya. Nah, ini buat saya bersyukur sekali delegasinya Pangeran Kuda Putih kan lapor ke polisi. Saya mendorong, saya mensupport untuk polisi segera membuka semuanya. Kenapa bisa terkejadian begitu? Ada apa? Pastinya kan ada orang, mungkin ada orang suka tidak suka gitu kan. Dan kami setengah mati untuk menyelamatkan. Kemarin juga kami setelah kejadian malamnya saya juga saya buka aja. Saya hampir dirawat ke rumah sakit karena kena beberapa pukulan ya. Kena beberapa pukulan gitu. Ya, ya, ya. Tapi ya dengan beristirahat saya redalah. Ya. Karena menyelamatkan. Bukan bohong-bohongan. Makanya biarlah polisi yang membongkar semuanya gitu. Oke, ya, ya, ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa untuk menjaga gonjang-ganjing ini saya berharap semuanya diam. Nggak usah nyuruh orang dan lain-lain gitu loh, membuli, menghantam yang ini anak senok lah segala kan buktinya ada tidak. Ya. Yang kedua, yang terakhir, saya berharap perlu adanya statement atau turun tangan atau tindakan dari seorang negarawan yang kebetulan Watimpres, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, untuk melakukan suatu langkah yang agar semuanya redam. Clear, ya, ya. Prabu Dias, Ya. ini yang tentang gonjang-ganjing bahwa Pangeran Lukman Zulkarnain itu adalah terah atau keturunan Sonokorgronya. Benar apa tidak ini? Ya, kalau saya bilang tidak benar, pasti beralasan. Orang bertanya, kenapa tidak benar? Ya kan itu? Iya, iya. Saya berpegang teguh pada bahwa Lukman Zulkarnain itu putranya Pangeran Arif Natadiningrat, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Iya. Lukman Zulkarnain sebagai Sultan Sepuh ke-15, cucunya Pangeran Raja Maulana Pakuningrat, yaitu Sultan Sepuh ke-13. Iya. Berarti buyutnya Pangeran Alexander Raja Diningrat atau Pangeran Gumelar. Cicitnya Pangeran Aluda atau Sultan Sepuh ke-11. Iya. Gitu Pak. Dan seterusnya. Kalau ditanya benar apa tidak? Tidak. Alasannya apa Prabu Dias? Karena saya melihat dari silsilah itu. Kalau saya bilang bahwa betul, saya tidak punya data. Bahwa Pangeran Raja Alexander Raja Diningrat adalah putra dari Sonokorgronya. Saya belum punya. Makanya saya untuk membedar ini kepada semua pihak di masyarakat, siapapun, kalau punya data itu, tolong kami dibagi. Nanti kita telah bersama, kemudian kita akan minta kepada pemerintah mau diapain. Kalau memang harus dikembalikan kepada terahnya yang benar, berarti kita harus melihat dari terah Sultan Sepuh pertama sampai Sultan Sepuh ke-11. 11. Nah, itu kan masih pada hidup nih, yang pancer lurus. Sebagai anak laki-laki para pangeran. Banyak itu? Banyak. Nah, tinggal kita nanti siapa yang layak. Misalnya begini, saya mengaku Sultan Kesepuhan. Saya punya data itu dan benar. Belum tentu saya juga otomatis jadi sultan. Karena kan dilihat dulu saya anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dari terah benar atau bukan, dari terah laki-laki atau perempuan, gitu loh. Nah, jadi tidak otomatis. Jadi kalau tadi pertanyaannya begitu, saya karena tidak punya data,
bahwa keturunan Senok menjadi sultan-sultan di Cirebon, saya menyatakan bahwa sultan yang ada masih terah murni. Oke. Melihat dari itu ya, silsilah yang ada. Silsilah yang ada. Iya. Saya netral di sini, netral. Oke, kalau di medsos itu kan banyak bahwa statement bahwa Lukman Dzulkarnain adalah anaknya keturunan Senok Horgoranjar. Nah ini kan mau begitu masih di medsos ini kan. Iya, memang itu haknya semua orang. Iya. Haknya seorang mau nuduh siapa dan siapapun haknya seorang. Tapi pastinya nanti publik akan menuntut dasarnya apa. Iya dong. Sekarang saya mencaci maki Lukman, anaknya Senok lah, bla bla bla, turunan Belanda segala macam. Pasti orang akan bertanya dong sama saya. Data mana? Prabu Dias, Anda menjas begitu. Dasarnya apa? Emang iya? Nah iya emang iya tuh dasarnya apa? Ya kata si A, kata si B itu udah nggak bisa jadi dasar. Nah, harusnya ada dasar otentik. Dokumen ke apa ke itu juga nanti akan di laboratorium forensik Polri dan lain-lain. Jadi intinya pertanyaan tadi sudah saya jawab kan? Ya, oke. Kira-kira begitu. Oke. Ya baik, pemirsa pada Suara TV, itulah jawaban dari Prabu Dias tentang polemik pemberian gelar terhadap Habib Lutfi atau penunjukan Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Keraton Kasepuhan yang menjadi polemik. Dan juga tentang benarkah Lukman Dzulkarnain keturunan dari Senok seperti itu. Saya juga menantanglah kepada siapapun yang punya data atau fakta bahwa Sultan yang sekarang adalah keturunan Senok Horgoranjar. Mari kita duduk bersama membuka lembaran-lembaran sejarah yang lama, biar tidak ada dusta di antara kita. Begitu, Prabu? Dan semuanya jadi terang. Terang benderang. Mana sebuah kebenaran. Iya. Mana sejarah petang, mana sejarah mana yang disebut sejarah petang apa, yang disebut sejarah terang apa. Kita mari sama-sama menjaga adab, tata sopan santun, dan adab. Apalagi kalau kita mengaku sebagai turunan wali. Kita malu. Masa turunan wali tidak bisa dijadikan panutan, jadi dijadikan contoh. Yuk kita kembalikan ke marwah leluhur untuk sama-sama menjaga peninggalan leluhur kita. Dan tadi disinggung bahwa polemik yang ada kita selesaikan di bawah, bukan di medsos. Kira-kira gitu, Pak. Betul. Baik, terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Saya tulis di sini. Yang percaya terhadap isu yang beredar Pangeran Lukman Dzulkarnain sebagai keturunan Senok silakan, dan juga yang kontra silakan. Terima kasih Prabu Dias. Siap. Terima kasih. Sukses. Semoga pertemuan ini membawa cerah dan membawa hal yang terang di masyarakat. Baik. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.